Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Hebat kan Sobat Milenial? Indonesia itu luas dan juga beragam masyarakatnya. Tapi nggak apa-apa, meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Nah, potret lain yang berbeda di masyarakat kita adalah adanya teman-teman kita yang albino. Menurut situs yang lagi baca, albino adalah kelainan pada produksi melanin dalam tubuh. Sehingga seseorang memiliki kulit berwarna putih, pucat, atau sangat terang. Nah, albino ini tidak bisa disembuhkan, tetapi penderita albino ini tetap bisa hidup sehat dan normal seperti orang lain pada umumnya. Nah, kayak Sobat Ranggi yang satu ini, dia ini adalah seorang albino, tapi dia ini adalah seorang influencer, selebgram, selebtok. Wah, dia juga main layar lebar. Siapa dia? Ikuti saya yuk. Assalamualaikum. Wah, Anin? Oh bukan, Aninnya ada? Oh di atas? Izin ke atas ya, misi. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa, kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Oh, Anin, kamu aman malam ini. Waduh, dari luar nih halus banget suaranya kan. Aduh. Kita ngobrol ya dikit ya. Iya, boleh kapan datang Kak? Dari tadi, makanya pengen ganggu, belum selesai lagunya. Oh iya, sorry. Kamu lagi sibuk apa Anin? Lagi sibuk cover lagu atau gimana? Iya, lagi latihan aja sih. Oke, latihan aja ya. Iya. Ada manggung-manggung kayak over gitu. So far sih belum sih, masih cover YouTube aja, semoga kedepannya aja ya. Amin. Amin. Jadi Sobat Milenial, Anin ini videonya viral nih di TikTok ya. Like-nya sampai 2.100.000. Oh iya? Betul, iya itu yang Aku juga belum ngecek lagi sih. jauhnya sih gitu ya. Dan itu judulnya keuntungan menjadi orang albino. Oh, yang video itu oke. Iya nih, jadi Sobat Milenial yang penasaran ini deh videonya. Keuntungan jadi orang albino. Mbak Ninita ya? Oh iya, ayo Mbak, silakan naik. Yuk. Duh, dia ngeliatin mulu, pasti mau nanya-nanya. Kuliah di mana Mbak? Saatnya ngejurus. I'm sorry, what? I cannot hear. Mampus, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Karena nggak usah nanya-nanya. Bule ternyata. Terbebas dari pertanyaan ojol. Nah, itu dia videonya. Anin, itu cuma konten doang atau suka dipakai di real life? Sebenarnya sih itu based on real life ya. Jadi emang aku bikin konten berdasarkan pengalaman aku di mana Ojol ya? ojek online itu suka kayak ditanya-tanyain gitu kan. Jadi suka dikira bule, bahkan kadang abangnya berusaha untuk ngomong bahasa Inggris ke aku gitu. Cuma kadang ya biar cepet aja, makanya aku kadang suka bilang ya aku bule gitu biar gak ditanya-tanya lagi. Jadi keuntungannya adalah dikiranya bule. Iya betul, dikira Padahal albino ya, Iya, betul. bukan bule. Jadi beda tuh ya. Beda. Tapi kalau di real life kamu lebih suka dilihatnya itu sebagai bule atau albino aja? Untuk orang yang sebenarnya baru banget kenal sih mungkin karena maksudnya untuk nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan apa itu albino gitu. Takutnya kalau misalkan aku bilang albino nanti malah akan muncul persepsi yang mungkin nanti dia bertanya-tanya sendiri gitu ya. Syukur-syukur kalau mereka langsung googling gitu kan. Tapi ya aku jadinya mungkin kebanyakan untuk orang yang benar-benar baru kenal sama aku banyaknya bilang kalau aku ada keturunan bule. Iya. Jadi ambil tengahnya aja ya? Ambil tengahnya aja gitu biar cepet aja gitu. Iya. Ya aku albino tapi emang ada keturunan bule gitu Iya ya. gitu, Di mix sih jadi. Di mix aja gitu Betul, biar betul. gak usah banyak pertanyaan dulu gitu. Tapi sejauh ini nih pandangan masyarakat Indonesia tentang albino itu seperti apa menurut Anin?
Mungkin lebih ke belum terlalu mengerti sebenarnya albino itu bagaimana, dan mungkin harus kita menyikapi albino itu harus bagaimana gitu, karena mungkin masih banyak yang mungkin mengira albino itu mungkin harus sangat-sangat dilindungi dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti kita pada umumnya gitu ibaratnya. Masih kayak gitu ya pandangannya ya. Mungkin. Nah kalau dari Anin sendiri nih, ingin diperlakukan seperti apa nih terhadap orang Indonesia? Yang pasti sih aku pengen dilihat ya sebagaimana orang biasanya aja ya, walaupun mungkin di dalam kelihatan fisik aku, kulit aku berbeda dari kebanyakan orang Indonesia pada umumnya, tapi Iya ya, iya. Saya merasa keling sekali. tapi sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Ini cuma kayak ibaratnya mungkin looks aku yang terlihat sedikit berbeda, tapi justru sebenarnya kan kita di Indonesia ini berbeda-beda kan. Benar. Jadi di dunia bahkan juga banyak orang yang berbeda. Jadi aku lebih pengen dipandang sebagai orang yang biasa-biasa saja, cuma hargai keunikan yang aku punya, itu aja sih. Tapi pernah nggak sih ngalamin insecure gitu? Biasanya kan cewek-cewek itu lebih gampang insecure gitu. Insecure, kalau insecure sih udah pasti pernah ya, Pernah bagi ya? cewek kan ya. Cewek mah jerawat aja kadang suka bikin insecure gitu kan ya. Kayaknya nggak bisa kemana-mana dulu deh, jerawat Iya dulu lagi nggak bisa banyak keluar gitu kan, tapi ya karena ini akan terus melekat di diri aku gitu ya, jadi nggak Mau bisa sampai dong. kapan Mau gitu? sampai kapan gitu? Masa aku selama hidup aku akan ngerasa insecure gitu, jadi mendingan gimana caranya aku belajar biar nggak insecure lagi gitu. Jadi pernah ya ngalamin insecure ya? Pernah pasti. Ini seru nih kalau nanya-nanya tentang insecure nanti ya. Kita bahas Ayo, lagi. oh boleh banget. Ini boleh. rambut asli? Asli dong. Bener, kalau sepintas bule ngeliatnya gitu. Iya ya, mungkin kelihatannya bule gitu. Iya. Nah kalau ini berarti studio ya Nin? Ya, ini studio tempat biasa berkegiatan bikin cover gitu. Oke, kalau tempat-tempat inspirasi Anin di mana ada? Mungkin ada sih, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol Ah, santai di boleh, depan nggak sih, biar lebih sejuk gitu. Asik. Jadi sebelum milenial kita ke spot yang jadi inspirasi Anin sambil bahas-bahas tentang insecure bersama Anin. Jadi sebelum milenial jangan kemana. Buat mana nih? Sini. Ayo ikut saya. Aku melewati proses dimana aku harus bikin diri aku tuh jadi inspirasi orang lain gitu. Oh keren. Jangan akunya yang terpuruk di dalam ruangan kecil itu aja gitu. Iya. Tapi Sobat milenial, masih bersama Ranggi dan juga Anin. Thank you banget Nin, ini diajak ke tempat apa ini? iya, ini tempat biasa kita talent-talent pada bersantai atau Oh. kru juga. Karena kan biasa kita kerja di bawah atau di sini, nanti nyari udara segarnya di sini. Jadi Gitu. untuk lepas penat juga ya. Iya betul. Oke, kita lanjut ngobrol lagi Anin ya. Iya boleh. Ini kita lanjut lagi nggak apa-apa, Pet? Bahas-bahas tentang Anin ya. Ya boleh tanya apapun. Anin, Anin ini di keluarga sendirian yang sebagai albino atau ada lagi? Kalau dari mungkin silsilah berapa generasi ke atas ya, itu sebenarnya sih bisa dibilang aku doang sendiri ya. Cuma untuk di atasnya lagi mungkin bisa jadi ada, tapi untuk yang ya kalau misalnya bilang mama, papa, terus mamahnya mama, mamanya papa kayak Iya. gitu-gitu tuh sebenarnya nggak ada sih, cuma aku doang sendiri. Gitu. Kalau di keluarga inti cuma Anin aja ya? Iya jelas, Mungkin apalagi kalau- keluarga inti aku juga. Iya, kalau di silsilahnya mungkin ada ya, tapi Anin Mungkin, nggak tahu. nggak tahu. Ini agak-agak silo di sini nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Yang penting udaranya sejuk. Enak banget sini ya. Tapi mulai kapan ini Anin menyadari kalau wah aku ini albino gitu, beda sama yang lainnya gitu. Kalau dibilang menyadarinya sih lebih ke waktu SMP kan. Kalau misalkan waktu SD kan mungkin mikirnya ya udah main-main sama temen kayak Iya. gitu-gitu kan ya nggak kerasa lah ya. Misalnya punya teman nggak ngerasa beda gitu. Tapi mungkin pas SMP mulai tuh yang namanya ada yang kayak cinta monyet lah, Wow. apalah kayak gitu. Terus kayak temenan, jadi udah makin ngeliat diri sendiri gitu lagi masa-masa labilnya banget, dan itu di situ baru menyadari kok aku beda ya dari teman-teman. Nah dari situ sih baru pertama kali nyadar kalau ternyata dan mulai cari-cari juga albino tuh apa, dan ternyata bener aja gitu aku emang albino gitu SMP berarti ya? pas SMP. Pas saat tahu itu gimana tuh Anin, menolak atau nerima atau ada prosesnya atau gimana? Kalau pas pertama mungkin karena SMP tuh lagi zaman-zamannya labil gitu kan ya, sebenarnya sih ada penolakan pasti ada ya, karena
karena kayak baru sadar gitu, padahal hidup kan mungkin sekitar udah 12 tahunan, Iya, tapi mungkin SMP itu ya. iya, tapi baru sadar gitu loh, baru sadar bedanya dan kayak untuk bisa terbiasa sama aku albino, dimana yang tadi aku bilang mungkin jadinya temen tuh kayak ngelihatnya di sekolah tuh kayak ih beda. Kalau dulu mungkin SD nggak terlalu gimana banget, tapi kalau SMP udah mulai yang kayak omongan-omongan, kok kamu putih banget sih, kok kamu ini segala macam kayak gitu. Dari situ mungkin sempat ada penolakan gitu ya, cuma makin gede gitu, makin menuju SMA, kuliah, dan sekarang gitu udah ya lebih menerima banget gitu. Udah nerima aja ya. Tapi pernah gak sih ngalamin proses bullying? Kalau tadi kan cuma ngalamin berasa bedanya aja ya, tapi pernah nggak ada bullying dari teman gitu? Kalau bullying lebih ke bukan fisik tapi verbal gitu. Sebenarnya bukan dari teman-teman aja, juga justru dari orang yang pertama kali ketemu, kayak misalnya ketemu di jalan. Kayak gitu yang namanya Bullying gitu. bullying atau omongan verbal tuh pasti ada aja, kayak yang ngata-ngatain. Mungkin itu impression pertama mereka ketemu aku gitu, kayak kaget. Ih kok kayak putih banget, bahkan kayak ada yang ngatain kayak mayat hidup lah. Serius? Iya kayak gitu, padahal kita belum pernah berbicara loh, tapi udah ada keluar omongan kayak gitu. Kenal aja belum ya? Kenalan aja belum, langsung tahu-tahu head speech sih. tahu-tahu langsung head speech gitu. Nah, untuk menghadapinya gimana tuh, Lin? Bullying seperti itu? Untuk menghadapinya sendiri sih lebih ke awalnya tuh mungkin rada keganggu ya, tapi karena mungkin kan udah terbiasa, justru karena semakin terbiasa mendengar kata-kata itu, jadi udah bukan sesuatu yang bikin aku jadi ngerasa insecure atau ngerasa nggak pede, justru kayak ya itu mah udah omongan doang gitu. Udah sering kena kayak gitu Udah ya? sering kena, jadi kayak udah biasa. Pede aja Pede gitu. aja. Tapi sekarang udah pede-pede aja ya? Udah santai ya? Alhamdulillah, udah. Insya Allah bakal Nah itu kan pede untuk terus. pede itu kan butuh proses ya? Nah itu ngebangunnya seperti apa tuh, Lin? Untuk sampai saat ini? Untuk sampai Kadar saat pedenya gitu ya? Ngebangunnya seperti apa? lebih ke banyak, justru semakin banyak lihat orang, justru karena orang lihat aku beda ya, jadi aku juga makin melihat mereka gitu. Justru yang aku jadi lihat tuh sebenarnya mereka mungkin yang bilang aku beda, itu sebenarnya mereka juga berbeda dari orang yang lainnya gitu. Karena emang kita kan Nggak ada yang sama. basicnya kita nggak ada yang sama Bener. gitu. Emang kita per individu tuh punya perbedaannya masing-masing, dan dari situ justru karena aku ngelihat mereka yang mikir aku berbeda, dan justru aku malah ngelihat mereka berbeda juga, jadinya aku kayak ya justru perbedaan ini yang harusnya aku bisa jadiin kepercayaan diri aku supaya bikin karakter aku gitu. Jadi kita sama-sama beda ya? Nggak usah harus Betul, diperdebatkan. nggak perlu. Iya, keren. Tapi perjalanan Anin nih untuk sampai di titik ini, prosesnya tuh gimana tuh, Lin? Prosesnya lebih ke proses apa nih? Gimana tuh? Maksudnya di fase seperti ini, dari awalnya tuh seperti apa gitu? Kan tadi sempat nggak percaya diri kan? Sekarang udah percaya diri. Mungkin lebih ke awalnya gimana, pertama mungkin proses ngelewatin kenalan sama diri sendiri lebih dalam lagi ya. Oke. Sama selanjutnya cari-cari tahu, yang tadi kan udah pede nih, terus kayak apa ya kelebihan yang bisa ditonjolkan yang mungkin bisa jadi inspirasi juga buat orang gitu. Jadi daripada aku mikirin terus-terusan insecure dan apa ya ngebandingin diri aku sama orang lain, aku melewati proses dimana aku harus bikin diri aku tuh jadi inspirasi orang lain gitu. Jangan akunya yang terpuruk di dalam ruangan kecil itu aja gitu, tapi aku yang harus keluar dan aku yang harus tunjukin oke, nggak apa-apa aku beda, tapi ini aku gitu. Insya Allah nantinya kedepannya bisa jadi penyemangat orang lain juga yang mungkin sebelumnya nggak pede gitu. Tapi sejauh ini nih kan udah sampai di titik udah pede aja kan? Ada nggak pertanyaan tentang albino yang masih bikin nggak nyaman gitu dari yang sejauh ini ya? Sebenarnya sih ada sih, apalagi ada ya? kayak aku kan main TikTok gitu kan ya, otomatis yang namanya komentar TikTok gitu, kecuali kalau kita non-aktif skin itu pasti bakalan terus ada dan nggak bisa kita kontrol kan. Mungkin lebih kayak ke hal yang sebenarnya udah jelas kelihatan tapi kenapa dia masih dipertanyakan gitu, kayak contohnya mata aku kan mungkin juling, atau mataku kayak lensa aku tuh kayak nggak bisa diem, gerak-gerak gitu, terus kayak masih aja ada pertanyaan kayak, Kak kok matanya kayak gitu, Kak kok juling ya, atau kayak padahal nggak perlu ditanyakan, padahal udah kelihatan gitu, nggak perlu diulang lagi. Mungkin lebih ke capek aja sih ngejelasinnya kadang-kadang. Apalagi kan followersnya terus bertambah kan? Iya betul, orang-orang baru. Orang-orang baru terus. Jauh ini main medsos, Anin, ada pesannya nggak sih yang disampaikan dari Anin untuk followers, terutama yang baru ataupun yang albino juga gitu, ada nggak? Pesan? Lebih ke ini sih, semoga untuk yang followers aku yang nge-follow aku baru-baru ini gitu yang ya, baru ya. Mungkin ikut jadi bisa, mungkin kalau sebelumnya mereka punya rasa insecure atau nggak pede, bisa jadi
lebih pede lagi gitu. Terus juga mungkin terutama buat yang albino gitu ya, mungkin yang tadinya mereka mikir Beda gitu ya. nggak ada tempat untuk main sosial media gitu ya, karena takut dapet omongan-omongan ini, bisa jadi kayak terbuka gitu pikirannya. Oh ternyata justru semakin kita main sosial media, orang makin tahu loh tentang apa itu albino, dan orang akan makin mengiyakan kalau sebenarnya albino itu bukan yang seperti kalian pikirin gitu. Iya. Ini sama seperti kita ya. Iya betul, Iya, sama iya. aja, nggak ada bedanya. Aduh, oke deh, Sobat Milenial, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya sama Anin lagi. Tapi habis ini Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Sobat Milenial. Aku pengen banget ngajak teman-teman aku. Kenapa aku bikin sosial media juga? Aku tuh pengen teman-teman aku yang albino lain juga ikut berbagi, sharing gitu. Sobat Milenial, masih bersama Rangi dan juga Anin. Wow. Masih cerah sini nih ya. Iya masih, wah cerah banget. Tapi untuk kamu tuh kayak albino ini, kena panas gini, sensitif nggak sih kulit? Sensitif. Serius? Iya, apalagi tapi sebenarnya sensitifnya juga nggak yang kayak 1 menit tiba-tiba langsung terjadi sesuatu gitu, nggak. Ada Kayak gimana? limitnya juga, dan per albino, maksudnya per individu yang mengalami albino juga punya limitnya masing-masing gitu. Jadi kayak mungkin ada yang kuat sampai mungkin bisa 8 jam di bawah sinar matahari juga mungkin ada gitu. Tapi ada juga yang kayak misalkan aku gitu, mungkin kayak berenang lebih dari 4 atau 5 jam gitu. Biasanya kan anak kecil waktu itu kan berenang tuh kadang suka nggak ingat waktu gitu ya. Kuat banget itu. Kadang itu bisa sampai kelarnya tuh langsung melepuh kayak gitu-gitu. Kalau terbuka? Kalau terbuka. Kalau kan tertutup aman tapi? tertutup aman. Kayak Aman gini ya? mungkin kan ada kayak masih ada atap-atapannya gitu, masih aman gitu. Tapi kalau untuk bener-bener di bawah sinar matahari itu per orang punya per individu gitu punya limitnya masing-masing untuk kuat. Itu efeknya langsung melepuh-melepuh gitu? Pertama Atau kayak mungkin alergi makan udang gitu? Enggak? merah ya. Pertama Merah. merah-merah gitu, terus untuk terparahnya banget biasanya merah terus panas gitu. Jadi badan tuh kayak kering terus panas gitu. Tapi mungkin di tingkat yang lebih parahnya lagi aku pernah sampai dia melepuh dan ngelupas. Serius? Kayak gitu. Itu karena kenapa? Kejemur banget? Waktu itu aku syuting kayak video klip cover gitu di Outdoor? outdoor, dan kebetulan aku pakai sepatunya tuh yang nggak nutupin semua. Oh. Dan justru di area yang nggak ketutup itu bener-bener disitulah melepuhnya gitu. Aduh, kenapa nggak dipilih-pilih dulu Anin medannya? Main Ya, ambil itu syuting-syuting aja. Tidak terpikirkan saat Iya, itu. Tapi jadi pelajaran ya. Iya, ke jadi depannya. pelajaran banget. Nah, dari medis ini untuk albino ada perawatan khususnya nggak, Nin? Yang pasti ada sih ya, karena kan kita kan emang karena tadi sensitif, justru pasti kadang orang yang nggak sensitif aja emang kita perlu merawat kulit gitu kan ya, dibanding Pasti. kita yang emang punya kesensitifan lebih gitu ya. Jadi untuk perawatannya sendiri lebih ke, kalau aku yang pasti sunscreen, pemakaian sunscreen, Itu wajib sunblock, tuh ya? itu kayak wajib gitu loh, karena ya apalagi yang bisa melindungi kulit dari sinar matahari kalau nggak pakai itu. Terus juga mungkin karena aku kan juga mata sensitif, nggak bisa terlalu melihat apa ya matahari gitu ya. Iya. Kayak ini aja aku udah Iya. kayak menyering apa Nyurang-nyurang gitu gitu. ya. Itu paling ya pakai kacamata hitam. Oh. Jadi lebih kayak menjaga aja sih. Tapi untuk beraktivitas tetap beraktivitas seperti biasa aja. Ikut upacara gitu. Asal jangan disetrap ya. Asal gak disetrap, ya betul. Aduh kalau suruh ini bendera gitu kan disetrap, waduh. Nah, ini kan banyak yang belum tahu banget ya, kayak albino ini memiliki kulit yang lebih sensitif gitu. Iya. Nah, ini cara Anin untuk meningkatkan awareness terhadap albino ini seperti apa, Nin? Kalau aku sih mungkin untuk dari meningkatkannya dulu ya, mungkin aku kayak yang pasti kan aku akan sharing di sosial media aku, dan Iya. juga aku pengen banget ngajak teman-teman aku. Kenapa aku bikin sosial media juga? Aku tuh pengen teman-teman aku yang albino lain juga ikut berbagi, sharing gitu. Mungkin ada yang kadang bilang kalau misalkan albino tuh susah untuk dapat kerjaan atau apa, tapi Iya. enggak, nyatanya emang buktinya teman-teman aku juga banyak yang punya pekerjaan ya, seperti dokter, arsitek kayak gitu-gitu. Iya. Dan itu aku pengen mereka juga ikut bikin konten, dan dari situ muncullah tingkatan awareness terhadap albino ini, bahwa albino tuh nggak seperti yang kalian pikirin gitu. Albino tuh nggak semata-mata walaupun kita punya kulit yang sensitif, atau mungkin perlu adanya perawatan khusus lah untuk albino, tapi
dalam beraktivitas, bekerja, sekolah, kita tuh bener-bener melakukan hal yang benar-benar sama, nggak ada bedanya gitu. Dan bukan berarti kita nggak bisa melakukan hal itu, kita tuh bisa banget. Cuma Iya. mungkin di saat ini mungkin belum banyak orang yang tahu kalau ternyata albino tuh bisa sehebat itu. Iya. Kayak gitu. Nah, kan kalau Anin udah bisa dibilang eksis ya sebagai public figure kan. Alhamdulillah. Nah, untuk mempertahankan eksistensi ini seperti apa nih, Nin? Apakah albino mempunyai kayak privilege sendiri atau gimana? Kalau aku sih lebih kayak, mungkin kan aku bergerak di dunia entertain ya, jadi aku merasa kayak justru dengan albino ini aku insya Allah kedepannya akan masih bisa bertahan. Karena apa? Karena ya itu, aku unik. Iya. Ini kalau Setuju. boleh bisa memancarkan kepercayaan diri aku, karena aku ngerasanya ya aku unik, karena belum tentu orang akan bisa sama seperti aku gitu. Pasti itu. Gitu. Kali susah banget. Tapi kan Iya, betul. banyak konten yang dibikin sama Anin kayak cover, cosplay, terus sama apalagi tuh makeup, tutorial makeup. Iya, betul. Konten mana yang paling Anin suka? Mostly boleh pilih semua nggak sih? Semua aku suka sih. Semua pasti dipilih kan, tapi yang paling sukanya itu yang mana Yang dari paling tiga suka itu? mungkin aku cover sih. Cover lagu. Cover lagu gitu. Tapi tetap semua itu mau cover, mau makeup, mau cosplay. Yang aku tunjukin ya keunikan aku. Iya. Gitu. Kenapa cover lagu yang dipilih? Yang paling suka? Karena mungkin emang dari kecil aku suka nyanyi-nyanyi sih. Oh. Terus kayak bikin video klip tuh jadi kayak sesuatu yang bikin nanti kepuasan sendiri. Selain emang mungkin mau mengentertain orang, tapi itu juga mengentertain diri aku sendiri gitu. Dari dalam prosesnya. Berarti emang suka nyanyi-nyanyi dari dulu ya? Iya. Terus udah jalan juga kan film ya sekarang ya? Oh, alhamdulillah. Nah, itu prosesnya gimana itu untuk bisa dapat film? Ya, jadi buat yang belum tahu mungkin aku film aku akan tayang di bioskop tanggal 28 Juli ini dengan Oke. judul The Secret Riana 2. Nah, itu mungkin prosesnya ya yang pasti melalui casting udah pasti gitu ya. Dan itu lebih ke kayak rezeki yang juga tiba-tiba datang aja gitu. Mungkin atas dasar karena aku ngerasanya ingin menampilkan sesuatu yang baru mungkin di layar Indonesia gitu. Kalau di Indonesia tuh juga ada albino gitu. Mungkin dari yang aku pikir dari sutradaranya sih seperti itu gitu. Jadi untuk pemainnya ada yang unik nih, albino gitu. Dan memang kalau bisa dilihat di filmnya juga pemainnya sendiri tuh bener-bener karakteristiknya beda-beda yang tadi aku bilang gitu. Punya karakter kuat, beda-bedanya tuh kelihatan banget gitu. Oke. Jadi emang intinya balik lagi ke kita ya. Betul. Apalagi untuk yang albino jangan merasa insecure terutama. Enggak, jangan sampai. Justru kan ini ngasih tahu kan kalau kita ini beda dan kita ini punya kelebihan dengan perbedaan itu ya. Betul. Justru perbedaan itu harus kita jadiin apa ya, acuan buat kita bisa lebih bersinar. Oke, kalau gitu boleh nggak kasih pesan-pesan nih teruntuk buat teman-teman Anin yang albino juga yang masih ngerasa? Ya mungkin buat teman-teman albino aku dimanapun kalian berada, intinya yang pertama kalian tuh nggak sendiri. Kita tuh Betul. di sini gak cuma kamu doang, tapi ada aku juga dan ada teman-teman aku yang lain dan teman-teman kamu juga pastinya. Dan jangan pernah ngerasa ngebandingin diri kamu sama diri yang lain walaupun kita ini berbeda, terlihatnya berbeda, tapi justru gunain perbedaan itu jadi hal yang bisa bikin orang-orang tuh bangga, orang-orang tuh terinspirasi dari diri kamu sendiri gitu. Ih, keren tuh ya, pesannya sangat-sangat simpel tapi jelas dari Anin. Intinya jangan minder sama perbedaan. Belajar dari pelangi, dengan perbedaan kita menjadi jauh lebih indah. Sobat Milenial, jangan lupa saksikan Sobat Milenial hanya di TVRI. Thank you Anin. Kasih Kak. Oh, I've been messed up if you can be right here. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I need you to stay, need you to stay.